Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan tentang eh, tema tentang tidur telanjang ya. Jadi meskipun ada manfaatnya, banyak ahli menyarankan untuk jangan kita tidur dalam posisi yang telanjang ya. Yang pertama kan alasan kebersihan tadi ya, sudah kita sampaikan di podcast sebelumnya. Ada 5 alasan setidaknya ya, sebagaimana yang saya baca. Alasan yang kedua, karena tidur telanjang akan membuat kasur menjadi lembab. Anda mungkin beranggapan bahwa tidur mengenakan baju tidur dapat membuat Anda merasa lebih sejuk, tetapi kenyataannya hal tersebut bisa menjadi tidak menguntungkan ya. Memilih piyama yang terbuat dari bahan ringan dan mampu menyerap keringat saat tidur dapat membantu mengelola kelembaban ya. Jika Anda tidur tanpa pakaian, keringat yang keluar akan terperangkap di spray dan kasur yang dapat membuat permukaan tempat tidur menjadi lembab dan tidak nyaman. Namun pengalaman ini bisa berbeda-beda bagi setiap individu tergantung pada suhu ruangan, tingkat kelembaban, dan juga jenis bahan tempat tidur. Oleh karena itu, jika Anda merasa lebih nyaman tidur tanpa mengenakan pakaian, tidak ada salahnya untuk melanjutkan kebiasaan tersebut, asalkan ya Anda rutin mengganti spray setiap minggu agar tetap bersih dari debu, kotoran, dan keringat yang dapat mengganggu kenyamanan tidur ya. Syukur-syukur setiap hari ya, seperti standar hotel yang mewah itu ya. Tetapi apakah itu mungkin dilakukan? Ya mungkin saja bagi Anda yang diberi kecukupan harta dan juga Anda yang mau untuk berkorban untuk itu ya, gitu ya. Tetapi lagi-lagi saya kira dalam konteks kepraktisan kita ya lebih baik kita memakai baju ketika tidur. Jadi alasan yang kedua adalah membuat kasur menjadi lembab, dan yang ketiga ya, tidur telanjang ini adalah memicu alergi pada kulit. Tidur tanpa pakaian dapat mengakibatkan tubuh bersentuhan langsung dengan spray yang berpotensi mempercepat penumpukan kotoran, minyak, dan sel-sel kulit mati. Kondisi ini tidak hanya merasa tidak nyaman, tetapi juga dapat menimbulkan masalah kesehatan, terutama bagi Anda semua yang memiliki alergi atau kulit yang sensitif ya. Ketika tidur, tubuh kita melepas sel-sel kulit mati yang menarik perhatian tungau ya, debu, yang kemudian memakan sel-sel tersebut. Selain itu, bergantung pada jenis spray yang digunakan, tidur telanjang dapat menyebabkan masalah seperti ruam atau iritasi. Oleh karena itu, bagi orang yang menderita kondisi kulit seperti eksim atau psoriasis, tidur tanpa busana di atas spray tertentu seperti yang terbuat dari polister atau bahan sintetis lainnya sebaiknya dihindari. Sebagai alternatif, para ahli merekomendasikan untuk menggunakan spray berbahan alami yang mampu menyerap keringat seperti katun atau sutra ya. Jadi nggak mau repot ya, lagi-lagi tidur dengan pakai baju akan jauh lebih praktis ya. Kemudian alasan yang keempat adalah tidur telanjang bisa menjadi penyebab kita sulit tidur. Bagi sebagian orang ya, tidur tanpa busana atas bisa berasa tidak nyaman dan aneh ya. Jika Anda memilih untuk tidur tanpa pakaian tetapi merasa tidak nyaman dengan kondisi tersebut, tentu hal ini akan mengganggu tidur Anda sendiri. Akibatnya kualitas tidur Anda bisa menurun, yang dapat berujung pada iritasi, ya, kesulitan dalam berkonsentrasi, dan juga masalah memori. Demikian pula mengenakan pakaian tidur yang tidak nyaman juga bisa mengganggu kualitas tidur. Ketika memilih pakaian tidur, pilihlah yang membuat Anda merasa nyaman. Apakah itu kaos lama, piyama yang cocok, dan baju tidur.
Selain itu, kualitas tidur Anda juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan lain seperti suhu ruangan, kebisingan, dan juga pencahayaan. Faktor perilaku seperti waktu tidur, penggunaan tempat tidur untuk aktivitas lain, dan kebersihan tidur yang buruk juga membuat Anda sulit untuk tidur. Ya. Jadi bagi sebagian orang ya, apalagi nanti lagi-lagi kalau kita sebagai orang Islam ya, yang memang kita dituntut untuk terus mengikuti syariatnya, termasuk dalam hal tidur, ya sebaiknya memang kita tidur dengan berpakaian, ya, karena akan menjadi lebih nyaman, ya, dan juga menjadi lebih mudah tidur, tidak jadi kesulitan tidur, ya. Tentu orang bisa membantah dengan kebiasaan, ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ini kerugian lain-lainnya ya, lain-lain dari tidur telanjang. Selain risiko kebersihan yang ditimbulkan oleh tidur tanpa pakaian, ada beberapa aspek praktis lain yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pakaian dapat berfungsi sebagai pelindung dari serangga dan laba-laba yang mungkin mengganggu, ya. Ya, meskipun kita berpakaian juga tidak sepenuhnya mencegah gigitan, ya. Namun ketika itu kita pakai baju, ya setidak-tidaknya ada lapisan perlindungan tambahan, gitu ya. Di sisi lain, tidur tanpa busana bisa menjadi tidak nyaman jika Anda tinggal dengan teman sekamar, dengan anak-anak atau juga orang tua, serta saat sering bepergian atau mengalami tidur berjalan. Ya, nanti kita belum melihat perilaku aneh-aneh ketika orang tidur, ya. Salah satunya kan bisa berjalan, ya. Anda bisa bayangin ya, kalau kita tidur telanjang kemudian kita mengalami fenomena tidur berjalan, itu terjadi, ya betapa menjadi sesuatu yang heboh kan, gitu ya. Misalnya situasi bisa menjadi canggung jika Anda harus pergi ke kamar mandi di tengah malam dan tiba-tiba bertemu orang lain di lorong. Lebih parah lagi, dalam keadaan darurat Anda mungkin tidak memiliki waktu untuk berpakaian. Hal ini bisa menjadi sangat memalukan, terutama jika Anda harus meninggalkan rumah akibat kebakaran atau situasi mendesak lainnya, ya. Jadi dengan alasan-alasan tadi, banyak ahli merekomendasikan untuk kita jangan tidur telanjang, ya. Jadi sebaiknya tetap kita menggunakan pakaian, bahkan pakaian pun juga memang kalau bisa ya pakaian, orang bilang pakaian tidur, baju tidur, meskipun ya bagi banyak orang itu masih merupakan sebuah kemewahan, ya. Ketika kita tidur harus pakai baju tidur, ya. Tetapi ya itulah ya, sesungguhnya dalam konteks menjaga kesehatan, ya memang sampai dalam hal pakaian pun tentu ada peruntukannya masing-masing, ya. Ada pakaian kerja, ada pakaian sholat, ya. Meskipun ya di dalam ketentuan kan tidak ada, tapi itulah manusia punya akal untuk punya budaya yang menciptakan kreasi-kreasi, ya, tentang pakaian, kapan ini pantas dipakai dan tidak dipakai, gitu ya. Tetapi hukum umumnya bahwa ya manusia, salah satu yang mencirikan manusia adalah berpakaian, ya. Bahkan juga sewaktu kita tidur, walaupun ya semuanya serba tertutup. Masih ada satu hal lagi, nanti coba kita melihat bagaimana Islam melihat kebiasaan tentang tidur telanjang ini, bagaimana hukum-hukumnya. Sekian, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sehat bersama Lukman Effendi.